Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesha Amanda Aurora dari kelas 10 IPA 3 absen 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil kebudayaan manusia pada zaman praaksara. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Zaman batu tua adalah periode prasejarah yang diperkirakan berlangsung selama 6.000 tahun yang lalu. Pada periode ini, alat-alat yang digunakan manusia purba adalah batu kasar yang belum dihaluskan, seperti kapak genggam atau chopper yang berfungsi untuk memotong kayu atau membunuh binatang buruan. Kehidupan pada zaman Paleolitikum masih sangat sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia purba sepenuhnya bergantung kepada keadaan alam. Mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berburu atau mengumpulkan bahan makanan dari alam untuk dikonsumsi saat itu juga, atau yang biasa disebut dengan food gathering. Oleh karena itu, tempat tinggal mereka pun berpindah-pindah atau nomaden, bergantung pada daerah yang masih subur dan banyak menyediakan bahan makanan seperti hasil binatang buruan. Peninggalan dan hasil kebudayaan pada zaman Paleolitikum secara umum dibagi menjadi kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong, karena peninggalannya banyak ditemukan di dua wilayah tersebut. Yang pertama adalah kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan pertama kali ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswald pada tahun 1935 di dekat Punung, Kabupaten Pacitan. Berikut ini beberapa hasil kebudayaan Pacitan yang ditemukan oleh von Koenigswald. Yang pertama adalah kapak genggam, kedua kapak perimbas, dan ketiga alat-alat serpih. 2. Kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong adalah hasil kebudayaan manusia zaman praaksara yang berkembang di daerah Ngandong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Di daerah ini banyak ditemukan peralatan manusia purba yang terbuat dari batu, tulang hewan, dan tunduk rusa. Berikut ini beberapa contoh peninggalan kebudayaan Ngandong. Yang pertama adalah kapak genggam, yang kedua alat-alat dari tulang hewan yang dibentuk menjadi semacam belati, yang ketiga adalah alat-alat serpih. Zaman Mesolitikum merupakan zaman batu yang berlangsung antara periode Paleolitikum dan Neolitikum. Zaman Mesolitikum dikenal juga sebagai zaman batu tengah atau zaman batu Madia. Periode Mesolitikum memiliki rentan waktu yang berbeda di antara belahan dunia. Begitu pula dengan hasil kebudayaannya yang dapat bervariasi di berbagai wilayah. Di Indonesia, peninggalan zaman Mesolitikum dapat ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan kebudayaan Mesolitikum meluas ke berbagai tempat di Indonesia. Peninggalan zaman Mesolitikum yang sangat terkenal adalah adanya kebudayaan Jokkenmodinger. Jokkenmodinger berasal dari kata bahasa Denmark Jokken yang artinya dapur dan moding yang artinya sampah. Dengan kata lain, Jokkenmodinger adalah sampah dapur atau sampah makanan dari manusia purba di zaman Mesolitikum. Jokkenmodinger merupakan timbunan kulit siput dan kerang yang menggunung. Manusia purba zaman Mesolitikum saat itu tinggal di tepi pantai dengan rumah-rumah bertonggak. Manusia purba saat itu hidup dari makan siput dan kerang. Setelah isinya diambil untuk dimakan, kulitnya dibuang begitu saja sehingga dalam waktu lama menjadi bukit kulit kerang. Jokkenmodinger ditemukan di depan pantai Sumatera Timur Laut di antara Langsa di Aceh dan Medan di Sumatera Utara. Yang kedua, pebble atau kapak Sumatera ditemukan dari penelitian ahli arkeologi Peter Vincent van Steen Kallenfels pada tahun 1925. Pada saat itu, Kallenfels menemukan kapak yang berbeda dengan chopper atau kapak genggam dari zaman Paleolitikum. Pebble culture banyak ditemukan di Sumatera Utara. Yang ketiga adalah batu pipisan. Batu pipisan adalah batu bata penggiling beserta landasannya yang di zaman kini akan berfungsi seperti cobek. Batu pipisan berguna untuk menggiling makanan dan menghaluskan pewarna atau cat merah. Cat tersebut diduga digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan kepercayaan.
Pipisan ditemukan di Sumatera Utara, Sampung di Ponegoro, Gua Prajekan, Besuki di Jawa Timur, dan Bukit Remis Aceh. Peninggalan dari zaman megalitikum mempunyai banyak bentuk beraneka ragam. Begitu pula dengan ukurannya, ada yang pendek dan ada pula yang tingginya mencapai 8 meter. Di Indonesia, peninggalan zaman megalitikum dapat dijumpai di berbagai daerah dari ujung Sumatera hingga timur-timur. Berikut ini beberapa peninggalan zaman megalitikum di Indonesia. Yang pertama adalah kubur batu. Kubur batu adalah wadah penguburan mayat yang terbuat dari batu. Dan yang kedua, menhir. Biasa disebut dengan batu tegak. Menhir adalah batu alam yang dibentuk manusia untuk keperluan pemujaan atau untuk tanda penguburan. Yang ketiga, dolmen. Dolmen atau meja batu adalah peninggalan zaman megalitikum yang terdiri dari sebuah batu besar yang ditopang oleh batu-batu berukuran lebih kecil sebagai kakinya. Yang keempat adalah sarkofagus. Sarkofagus adalah kubur batu yang terdiri dari wadah dan tutup yang umumnya terdapat tonjolan pada ujungnya. Yang kelima adalah waruga. Waruga adalah kubur batu yang bentuknya seperti rumah dan biasanya ditemukan di daerah Minahasa. Yang keenam adalah punden berundak. Benda peninggalan zaman megalitikum yang berbentuk anak tangga, berfungsi sebagai pemujaan arwah nenek moyang dan dianggap suci, dinamakan punden berundak. Yang ketujuh adalah arca batu. Arca batu adalah pahatan berbentuk manusia atau binatang yang dipercaya sebagai wujud dari nenek moyang. Tembaga. Pada periode ini, manusia purba baru saja mengenal logam sebagai bahan dasar membuat peralatan sehari-hari. Perunggu adalah jenis logam yang lebih keras daripada tembaga karena perunggu merupakan logam campuran dari tembaga dan timah. Kebudayaan manusia pada zaman ini jauh lebih tinggi. Terbukti masyarakat sudah mengenal teknologi peleburan dan pencampuran logam. Besi. Besi adalah logam keras yang harus dileburkan pada titik lebur yang cukup tinggi. Alat-alat pada zaman ini telah lebih sempurna daripada sebelumnya, karena kemampuan membuat benda-benda jauh lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.